Selamat berjumpa lagi buat saudara semua. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sebuah kota kecil ada seorang pemuda yang dikenal karena kecepatannya menebang pohon-pohon liar yang terkadang tumbuh di halaman rumah. Sehingga pada akhirnya banyak yang pada waktu itu meminta jasanya untuk ia membersihkan pohon-pohon liar yang biasanya tumbuh di halaman rumah. Dan semua orang yang sudah memakai jasanya pasti akan merasa puas dengan hasil kerjanya, karena si pemuda ini bekerja cepat dan hasilnya rapi dan hasilnya memuaskan. Tapi lama-kelamaan saudara, mulai banyak orang yang merasa tidak puas. Mulai banyak orang yang protes karena pemuda tersebut dinilai semakin lama bekerjanya semakin lambat. Semakin lama hasil kerjanya pun tidak serapi semula. Ada suara-suara sumbang yang bahkan mengatakan dia sengaja melakukan itu berlama-lama untuk mengerjakan penebangan pohon supaya kita membayar dia dengan lebih banyak lagi. Nah saudara, si pemuda itu mendengar suara-suara sumbang itu, pemuda itu menjadi sedih hatinya, dan ia pun menyampaikan permasalahannya kepada ibunya. Dan setelah si ibu ini mendengar cerita anaknya itu dengan seksama, lalu ibu itu pun bertanya, ibunya pun bertanya kepada anaknya ini, setelah sekian lama kamu memakai kapakmu, kapan terakhir kali kamu mengasahnya? Si pemuda ini kaget, lalu dia mengatakan, oh ibu, terima kasih atas pertanyaan ibu. Saya baru sadar mengapa saya menebang pohon, mengapa saya merapikan pohon kian hari kian lama. Dan itu sebabnya adalah rupa-rupanya karena saya tidak pernah mengasah mata kapak saya, sehingga kapak itu berangsur-angsur kehilangan kepekaannya, kehilangan kekuatan daya potongnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya kampak atau pisau atau gunting yang bisa berkurang, bahkan mungkin hilang ketajamannya jika kita tidak pernah mau mengasahnya, memelihara ketajamannya. Pun di dalam kehidupan rohani kita, ketajaman, kepekaan, kemampuan rohani kita pun dapat pada akhirnya berangsur-angsur menjadi berkurang, dan pada akhirnya bisa menjadi tumpul ketika saudara dan saya tidak mau memeliharanya, tidak mau mengasah kepekaan rohani yang kita miliki. Sehingga pada akhirnya saudara, ketika kepekaan rohani saya dan saudara sudah mulai berkurang, sudah mulai tumpul, maka pada akhirnya kita pun kekurangan kemampuan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang Allah mau dan mana yang Allah tidak mau. Nah, saudara, pada akhirnya kepekaan rohani pun jika kita tidak mau mengasahnya, memeliharanya, kepekaan rohani pun bisa pada akhirnya menjadi pudar. Dan jika kita tidak mau menjaga kepekaan rohani itu, maka pada akhirnya saudara dan saya pun pada akhirnya menjadi orang-orang yang sangat-sangat mengalami kesulitan untuk dapat mendengarkan, apalagi mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, pada hari ini saya akan membacakan kitab Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Yang demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab
sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, kalau kita lihat ya, menurut kitab Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan ayat 14 tadi, kita diingatkan kembali bahwa orang yang peka rohani adalah orang yang dewasa, yang sudah punya indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Ibrani yang kita renungkan bersama pada saat ini, penulis kitab Ibrani mengingatkan kita bahwa seharusnya lah seorang Kristen semakin lama ia menyebut dirinya sebagai orang Kristen, seharusnya lah semakin ia harus dapat menunjukkan kepekaan imannya, kepekaan rohaninya, ketaatannya kepada Allah. Semakin lama seseorang menjadi seorang pengikut Kristus, penulis kitab Ibrani mengingatkan sudah seharusnya lah seseorang itu semakin tahu membedakan mana yang Allah mau untuk ia kerjakan dan mana yang Allah mau untuk ia jauhi. Saudara, pada saat ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah bahwa kita semua punya tugas yang sama, baik untuk kita masing-masing pun untuk kita bersama-sama, yaitu kita harus senantiasa menjaga kepekaan rohani kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak peka pada pimpinan Allah. Yang pada saat ini kita diingatkan kembali pada saat ini bahwa di dalam kehidupan kita seharusnya kita peka pada pimpinan Allah, supaya sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita tahu membedakan mana yang sesuai dengan firman Allah dan mana yang tidak sesuai dengan firman Allah. Lalu kalau kita kembali dalam bacaan kita pada saat ini dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, kitab Ibrani pada hari ini mengingatkan, jangan lambat, jangan malas untuk mendengarkan. Ya, saya bacakan ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Nah, masalahnya pada saat ini mendengarkan apa? Mendengarkan apa yang Allah mau katakan kepada kita. Nah, saudara, pada saat ini mari kita mulai hari ini kita harus lebih semangat buat kita membuka mata kita, membuka telinga kita, dan jangan lupa membuka hati kita untuk kita mendengarkan suara Allah yang senantiasa rindu untuk berbicara kepada kita. Marilah kita lawan sikap yang suka menunda-nunda, sikap yang malas, sikap yang mengulur-ngulur waktu untuk kita datang kepada Allah, untuk kita diam di bawah kakinya, untuk kita bersekutu dengannya. Semoga saudara pada saat ini jangan ada di antara kita yang menjadi orang Kristen tetapi tidak mengalami pertumbuhan iman. Semogalah menjadi pilihan kita bersama untuk kita menjadi orang Kristen yang semakin lama semakin peka terhadap apa yang Allah mau kita kehendaki, terhadap apa yang Allah mau kita jauhi. Semogalah menjadi kerinduan kita bersama untuk tambah hari kita bisa lebih tambah taat pada segala rencana dan maksud Allah. Amin. Kita berdoa.
Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan yang tolong kami, agar kami senantiasa mau menjaga dan memelihara kepekaan rohani kami, sehingga kami dapat senantiasa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar di hadapan-Mu, mana yang Tuhan mau kami lakukan dan mana yang Tuhan mau supaya kami menjauhinya. Biarlah Tuhan Yesus yang tolong, agar semakin lama kami menjadi pengikut-Mu, kami boleh semakin peka, semakin mau setia, semakin mau mencari waktu dan menyediakan waktu untuk kami mendengarkan suara-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.